Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita bakal nyelam ke salah satu kitab suci investasi ya, bisa dibilang. Security Analysis karya Benjamin Graham dan David Dodd. Betul, buku babon itu. Haha, iya. Tapi kita nggak akan bahas semua kok, tenang aja. Fokus kita spesifik nih, ke pendekatan mereka milih yang namanya investasi bernilai tetap, fixed value investments. Kayak obligasi gitu ya? Atau aset lain yang lebih stabil lah dibanding saham. Nah, itu dia sumber kita edisi ke-6 buku klasik ini. Ada komentar dari investor modern juga. Misinya, kita mau saring esensi pemikiran Graham dan Dodd, terutama dua prinsip kunci dari bab 7. Oke, bab 7 ya? Iya, soal gimana milih investasi ini biar benar-benar kokoh gitu, tahan banting pas masa sulit, dan punya jaminan keamanan yang real, bukan cuma janji yield tinggi. Siap bedah bareng? Siap. Ini topik penting loh. Investasi jenis ini kan sering jadi fondasi portofolio ya, karena nawarin potensi pendapatan yang lebih bisa ditebak. Sama stabilitas modalnya juga, beda sama saham. Beda banget ya. Iya. Nah, sudut pandang Graham dan Dodd ini kan ditempa pengalaman pahit, depresi besar tahun 30-an. Zaman susah itu. Betul. Jadi, relevansinya abadi, terutama buat Anda yang pentingin keamanan pokok investasi. Mereka nulis di era yang beda banget sama sekarang, tapi penekanan mereka soal analisis risiko, standar kualitas yang ketat, itu masih jadi panduan bagus hari ini. Jadi semacam jangkar gitu ya, di tengah pasar saham yang kadang naik turun nggak jelas. Tepat. Kontras penting lah. Buat mereka, obligasi itu bukan tiket lotre, tapi klaim utang real atas bisnis. Wah, cara pandang itu ngubah segalanya ya. Banget. Oke, mari kita masuk ke prinsip besar pertama nih, dari bab 7 buku ini. Idenya gini, pilih obligasi itu dengan asumsi dia harus bisa bertahan. Bertahan kalau kondisi ekonomi lagi jelek atau bahkan krisis. Survival mode. Iya, Graham dan Dodd bilang ini kebenaran yang cukup jelas. Kedengeran sih logis ya, tapi praktisnya gimana? Pas kita lagi milih-milih investasi nih, gimana cara nerjemahinnya jadi tindakan nyata? Intinya gini, jangan gampang percaya sama narasi, wah kali ini beda, atau ekonomi lagi bagus nih. Anda harus benar-benar kerjain PR, menganalisis gitu. Apakah perusahaan atau penerbit obligasinya ini punya kekuatan finansial? Punya benteng gitu ya? Nah, iya. Punya benteng buat selamat kalau ada gempuran badai ekonomi. Ini bukan cuma lihat laporan keuangan terakhir loh ya, tapi kayak semacam stress test gitu berdasarkan sejarah. Oh, pakai data masa lalu. Betul, Graham dan Dodd itu tegas banget. Nggak ada industri yang benar-benar kebal depresi. Itu kata mereka. Wow, nggak ada yang kebal sama sekali. Nggak ada. Pembedanya cuma tingkat resistensinya. Ada industri yang secara alami lebih tahan banting dibanding yang lain. Kuncinya di stabilitas pendapatan. Dulu, mereka itu klasifikasiin perusahaan jadi 3 grup besar. Kereta api, utilitas publik, sama industri. Terus dianalisis satu-satu. Iya, dianalisis mana yang lebih stabil, mana yang lebih cocok dibiayai pakai utang jangka panjang. Gimana persisnya mereka nguji benteng finansial ini? Cuma lihat catatan masa lalu gitu aja? Nggak cuma lihat, tapi menggunakan sejarah itu kayak laboratorium pengujian. Mereka lihat data kinerja perusahaan pas periode krisis beneran. Kayak depresi besar 1931-1933, terus resesi tajam 1937-1938. Jadi bukan teori doang ya? Bukan. Ini kayak otopsi kasus nyata kegagalan obligasi. Nah, dari situ mereka identifikasi akar masalahnya. Kalau perusahaan utilitas, seringnya tuh karena utangnya kebanyakan. Struktur modalnya berat sebelah. Kebanyakan utang. Kalau kereta api, masalahnya sering disalah hitung margin of safety. Bantalannya kurang tebel. Kurang aman ya jadinya? Betul. Nah, kalau perusahaan industri, seringnya karena kemampuan bikin labanya hilang tiba-tiba. Anjlok drastis. Wah, ngeri juga ya. Makanya, ini nunjukin pentingnya analisis mendalam. Lihat kondisi spesifik perusahaan dan industrinya. Jangan cuma lihat pas lagi bagus-bagusnya aja. Contohnya kayak rasio apa gitu. Nah, misalnya interest coverage ratio, rasio cakupan bunga. Sederhananya, ini nunjukin berapa kali lipat laba operasional perusahaan bisa nutupin biaya bunganya. Graham dan Dodd maunya angka yang konservatif banget. Jadi kalaupun laba anjlok, bunga utang masih aman terbayar. Oke, jadi pola pikirnya bukan perusahaan ini bakal oke nggak ya kalau ekonomi tumbuh, tapi lebih ke
Tapi lebih ke perusahaan ini bakal selamat nggak ya kalau ada resesi parah? Jadi bukan soal jadi peramal krisis ya, tapi lebih ke bangun portofolio yang siap hadapi kemungkinan terburuk. Tepat. Kayak ngecek perahu itu layak laut nggak pas badai, bukan cuma pas di danau tenang. Tapi bukannya ini terlalu pesimis ya pendekatannya? Apa kita harus selalu siap seolah-olah depresi besar bakal kejadian lagi besok? Nah, itu pertanyaan bagus. Ini bukan soal pesimisme buta sih, tapi lebih ke, konservatisme cerdas dalam mengelola resiko. Howard Marks di pengantar edisi ke-6 ini, dia ngakuin kok, beberapa aturan spesifik GND mungkin agak kaku ya buat zaman sekarang. Ya juga sih. Tapi, dia juga bilang, inti dari kehati-hatian mereka, prinsip buat mentingin ketahanan, itu masih relevan banget. Dunia emang berubah, teknologi baru muncul terus, tapi siklus ekonomi, terus sifat manusia yang kadang suka berlebihan, itu belum berubah. Bener juga, siklis itu pasti ada ya. Iya, jadi mengantisipasi kemungkinan buruk, itu bagian dari proses seleksi yang disiplin. Kalau sebuah obligasi kelihatan aman cuma pas skenario terbaik aja, ya menurut standar GND, itu belum layak disebut investasi bernilai tetap yang sejati. Kelayakannya harus diuji di skenario yang jauh lebih sulit. Poin yang kuat. Oke. Mari kita geser ke ide kunci kedua dari bab 7. Carilah elemen keamanan yang spesifik, yang terukur. Jangan cuma ngandelin imbal hasil atau yield yang lebih tinggi sebagai kompensasi risiko. Nah, ini menarik. Ya kan? Bukannya yield tinggi itu ya definisinya kompensasi buat risiko. Kok GND malah menentang logika pasar yang kayaknya simpel ini? Nah, disinilah salah satu kontribusi paling fundamental dari Graham dan Dodd. Mereka keras banget argumennya, bahwa yield yang sedikit lebih tinggi itu nggak serta-merta jadi kompensasi yang cukup buat resiko kehilangan semua modal Anda, atau sebagian besar. Risiko kehilangan pokok ya maksudnya? Principal loss? Betul. Logika mereka gini, resiko kehilangan pokok itu harus diimbangi sama peluang keuntungan pokok yang sepadan. Peluang keuntungan pokok maksudnya? Ya, misalnya dari kenaikan harga obligasinya itu sendiri. Nah, peluang ini seringkali terbatas atau bahkan nggak ada di obligasi biasa, yang straight bonds itu. Oh, obligasi standar yang cuma kasih kupon bunga tetap ya? Iya, yang nggak ada fitur tambahan kayak bisa dikonversi jadi saham gitu. Jadi, yang ngapain terima bunga 1% atau 2% lebih tinggi kalau resikonya bisa hilang modal 20%, 30%, bahkan 100%? Masuk akal juga sih kalau gitu. Makanya mereka kritis banget sama yang namanya investasi pebisnis. Maksudnya, mentalitas beli obligasi resiko tinggi cuma karena ngerasa mampu nanggung rugi. Tanpa ada jaminan keamanan yang jelas gitu ya? Tepat. Yang penting terukur. Jadi, kalau bukan yield yang lebih tinggi, terus apa dong elemen keamanan spesifik yang mereka cari? Gimana ngukurnya? Mereka anjurin pendekatan bottom up, dari bawah ke atas. Dasarnya standar minimum kualitas yang jelas. Standar minimum ya? Iya. Jadi proses seleksinya mulai dari nyaring obligasi pakai kriteria minimum ini. Cuma yang lolos saringan awal aja yang layak dipertimbangkan lebih lanjut. Bukan milih dari daftar obligasi yang yieldnya paling tinggi, terus coba cari-cari pembenaran. Kebalik ya berarti? Kebalik. Nah, standar minimum ini cakup beberapa hal penting. Howard Marks juga nekenin ini. Pertama, ukuran dan reputasi perusahaan. Perusahaan yang lebih besar, dominan di industrinya, biasanya lebih tahan banting. Bukan jaminan sih, tapi awal yang bagus. Oke, ukuran penting. Kedua, rasio cakupan bunga, yang tadi kita bahas. Kemampuan bayar bunga dari laba operasional. GND maunya rasionya tinggi sebagai bantalan. Biar aman ya. Ketiga, struktur permodalan yang sehat. Artinya, rasio utang dibanding ekuitas atau asetnya nggak berlebihan. Perusahaan gede pun bisa ambruk kalau utangnya kebanyakan. Nah, di sini konsep margin of safety mereka masuk lagi dong. Pas banget. Buat obligasi, margin of safety itu dibangun dari kombinasi A. Mastiin bisnisnya tahan banting, itu prinsip 1, dan B. Nuntut standar kualitas kuantitatif yang ketat, ini prinsip 2. Dua-duanya kerja bareng buat ngelindungin pokok investasi Anda. Ada kutipan menarik nih dari Graham and Dodd yang diparafrase Howard Marks soal ini. Katanya, Anda nggak bisa mengasuransikan diri dari kehilangan pokok cuma dengan terima kupon bunga lebih tinggi, apalagi buat investor rata-rata. Praktek asuransi yang sehat itu perlu penyebaran risiko yang luas banget, yang susah dilakuin individu. Wah, itu dalam banget. Ya kan? Ini kayaknya relevan banget ya sekarang dengan banyaknya produk investasi high yield. Gimana kita lihat peringatan GND ini di era modern? Relevansinya tinggi banget. Meskipun ya,
ada sedikit nuansa salah. Howard Marks sendiri kan salah satu manajer investasi paling sukses tuh di pasar obligasi high yield. Dia ngakuin kalau pandangan Green and Dart yang kayaknya absolut jangan sentuh obligasi di bawah standar minimum, mungkin perlu penyesuaian di pasar modern. Oke, jadi nggak sekaku itu ya? Mungkin nggak? Investasi high yield gitu bisa kok ngasilin untung menarik, kalau dikelola dengan benar. Tapi, nah ini tapinya gede. Inti peringatan GND dan Marks sendiri itu sama. Investasi jenis ini bukan buat semua orang. Perlu satu, keahlian profesional. Analisisnya dalam, seringkali mirip analisis saham, bukan cuma lihat yield. Harus paham bisnis di balik obligasi itu, risikonya, struktur utangnya gimana. Analisisnya nggak main-main ya? Dua, diversifikasi yang mendalam. Buat nyebar risiko gagal bayar individual. Tiga, pemahaman spesifik soal risiko yang ada di obligasi berkualitas rendah ini. Oh, oke. Ini yang beda. Butuh aturan main dan keahlian beda. Ini bukan wilayah buat investor pemula atau yang prioritasnya keamanan modal di atas segalanya, yang cuma kegoda angka yield tinggi tanpa paham harga sebenarnya dari yield itu. Artinya imbal hasil tinggi itu bukan makan siang gratis ya? Ada resiko gede di baliknya. Dan kita harus punya keahlian buat analisis apakah kompensasinya yield dan potensi kenaikan harga sepadan sama resiko gagal bayar atau harga anjlok. Persis. Ini beda banget ya sama pendekatan GND buat obligasi investment grade yang fokusnya ke kepastian balikin pokok sama kupon, bukan ngejar untung modal dari ambil resiko kredit. Persis. Filosofi GND buat obligasi investment grade itu soal hindari rugi. Pastiin standar minimum terpenuhi. Keamanan dicari lewat kualitas yang jelas, bukan kompensasi yield tambahan doang. Ini pendekatan defensif, beda fundamental sama investasi di obligasi spekulatif atau high yield. Di mana potensi untung modal dari perbaikan kredit atau kondisi pasar jadi daya tarik utama ya? Betul. GND lihat obligasi, khususnya straight bonds, itu potensi untungnya terbatas kan? Cuma kupon sama pokok, jadi perlindungan dari ruginya harus maksimal. Oke. Coba kita tarik benang merahnya nih. Dua prinsip utama GND buat milih investasi bernilai tetap. Satu, pakai pola pikir penyintas. Pilih investasi yang dirancang dan terbukti bisa tahan badai ekonomi. Uji ketahanannya, jangan cuma percaya cerita pas cuaca cerah. Benar, jangan gampang percaya. Dua, tuntut bukti keamanan spesifik. Jangan terbuai yield tinggi sebagai pengganti kualitas. Cari fitur keamanan yang nyata, terverifikasi pakai standar kuantitatif yang jelas. Harus ada buktinya ya. Iya, mungkin analoginya bukan cuma cek fondasi rumah tadi ya, tapi juga mastiin rumahnya dibangun pakai material tahan gempa, punya jalur evakuasi jelas, bukan cuma catnya bagus atau lokasinya lagi hits. Nah, itu analogi bagus. Lebih lengkap. Pola pikir GND buat investasi bernilai tetap ini intinya disiplin analisis yang ketat. Fokus utamanya yaitu perlindungan modal. Ini perwujudan paling murni dari konsep margin of safety mereka. Bantalan keamanan itu ya? Iya. Pastiin ada bantalan yang cukup tebal buat nyerap kalau ada salah analisis atau nasib lagi jelek aja. Mereka juga nekanin perlunya skeptisisme sehat. Jangan gampang percaya tren pasar sesaat atau proyeksi masa depan yang terlalu optimis ya. Betul. Penilaian investasi harus berakar di fakta, data historis, kondisi saat ini yang bisa diverifikasi. Bukan spekulasi soal apa yang mungkin terjadi. Intinya, pahami kemampuan fundamental bisnis di balik obligasi itu buat penuhi kewajibannya. Dalam berbagai skenario loh ya. Bukan cuma skenario bagus aja. Bukan. Nilai utama pendekatan ini ya buat hindari bencana finansial. Dan mastiin stabilitas portofolio Anda. Ini mungkin rasanya ngebosenin ya pas pasar lagi heboh naik. Tapi berharga banget pas badai datang. Tantangannya jaga disiplin itu ya pas semua orang lagi ngejar untung cepat. Nah, itu dia. Tantangan psikologisnya nyata banget. Ini jelas pendekatan yang beda banget sama yang sering kita lihat di pasar saham ya, di mana potensi pertumbuhan masa depan sering dominasi narasi, valuasi. Kadang sampai ngabain resiko saat ini atau bayar harga kemahalan. Benar sekali. Buat investasi bernilai tetap ala GND, prioritasnya dibalik. Amanin pokok nomor 1, imbal hasil yang cukup nomor 2. Apresiasi harga atau capital gain itu bonus saja kalau dapat. Bukan tujuan utama yang dikejar dengan ambil risiko kredit ekstra. Oke, jadi apa nih implikasi praktisnya buat Anda yang lagi belajar investasi, khususnya di dunia pendapatan tetap? Ini soal bangun fondasi portofolio yang kokoh, tangguh. Kalau stabilitas, jaga modal, sama aliran pendapatan yang bisa diandelin itu prioritas utama Anda, prinsip-prinsip GND ini nawarin kerangka kerja yang kuat banget. Setuju.
Ini bukan jalan pintas jadi kaya mendadak ya, tapi pendekatan yang butuh disiplin, sabar, analisis berbasis fakta, dan tahan godaan ikut-ikutan orang atau ambil risiko nggak terukur demi yield semu. Dan ini juga jadi pengingat penting, jangan pernah anggap semua obligasi itu sama aja. Cuma karena namanya obligasi, bukan berarti otomatis aman loh. Perlu analisis mendalam, due diligence soal kualitas kredit penerbitnya, struktur modalnya, posisi industrinya. Kemampuannya bertahan dalam kesulitan. Nah, persis seperti yang diajarin Graham dan Dodd puluhan tahun lalu. Kebijaksanaan mereka itu masih relevan. Demikian pembahasan mendalam kita soal prinsip-prinsip inti Graham dan Dodd dalam memilih investasi bernilai tetap, pelajaran klasik yang nggak lekang waktu dari security analysis. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita hari ini. Sama-sama. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran lanjutan yang menarik buat Anda renungkan. Ini kelanjutan dari diskusi kita tadi. Graham dan Dodd kan sangat nekenin standar kuantitatif yang ketat ya, berdasarkan data historis kinerja keuangan, industri, ya dibanding sekarang. Coba pikirin ini. Di dunia yang serba cepat sekarang, ada disrupsi teknologi terus-menerus, lanskap peraturan berubah cepat, isu ESG makin penting. Lingkungan, sosial, tata kelola ya. Iya, gimana caranya kita nyeimbangin standar historis yang udah teruji ini sama kebutuhan buat nilai faktor-faktor kualitatif baru. Faktor-faktor ini mungkin dampaknya belum kelihatan di angka keuangan masa lalu, tapi bisa jadi signifikan banget bahkan eksistensial buat prospek jangka panjang perusahaan atau industri. Wah, itu tantangan berat ya. Betul. Ini tantangan nyata buat investor modern yang coba terapin kebijaksanaan klasik JND. Gimana maduin analisis kuantitatif retrospektif yang ketat dengan penilaian kualitatif prospektif soal masa depan yang kayaknya makin pasti dan kompleks ini? Pertanyaan bagus untuk terus digali itu. Iya, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut.